teman-teman remaja dimanapun berada. Oke, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini bersama teman-teman kita se-GKJW. Ya Kak ya? Iya betul, pasti sekali. seru ya. Iya seru kali. Walaupun kita bertemu secara online, iya betul. tapi tetap kita harus semangat. Oke. Iya. Kak Ferry, Iya. kita awali ibadah kita pada saat pagi hari ini ya dengan kita memuji Tuhan apa Kak Ferry? Kita akan pujikan bersama pujian hari ini Kurasa Bahagia. Nah, Bu Bekti, kita sudah bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Betul. Tapi ada yang kurang ya kalau kita mau beribadah. Iya, hati Bu Bekti juga bahagia sekali Kak Ferry. Kak Ferry juga bahagia saat ini. Bahagia sekali, Bahagia puji sekali Tuhan. seperti pujian yang sudah kita pujikan ini tadi ya. Oke, sekarang kita akan awali ibadah kita pada saat pagi hari ini ya teman-teman. Kita akan berdoa dulu. Doa akan disampaikan oleh siapa Kak Ferry? Oleh Bu Sri Pujiastuti. Oke. Selamat pagi anak-anak, shalom ya. Anak-anak, pagi ini kita harus mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah pada hari Minggu ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di gereja-Mu yang kudus ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di masa-masa pandemik ini kami bersama anak-anak masih bisa melaksanakan ibadah. Dan kami percaya atas pimpinan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, semuanya ini bisa kami laksanakan. Bapak, kami juga
berdoa bagi anak-anak kami yang masih di perjalanan. Kami percaya Tuhan tuntun sampai di gereja juga dengan keadaan selamat. Tuhan Yesus, ibadah pagi hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya kami serahkan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman remaja, setelah tadi kita berdoa, pembukaan kita semakin siap ya untuk ibadah pada hari ini. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan lagi. Iya, biar tambah semangat ya Kak ya. Dan kita bisa mengapresiasi karya-karya GKJW yang luar biasa. Seperti Mars Aku Anak GKJW. Kita akan pujikan itu lebih semangat lagi ya. Semangat ya teman-teman. Setelah kita tadi bersama-sama memujikan Mars Aku Anak GKJW, kita semakin siap untuk ibadah remaja pada hari ini Bu Mukti ya. Iya, betul sekali Kak. Kita tambah semangat lagi. Oke. Sebelum kita lanjutkan lagi Kak, kita akan berdoa dulu untuk berdoa pengakuan dosa supaya dosa-dosa kita tetap diampuni oleh Tuhan. Supaya kita dilayakkan. Betul sekali. Tuhan. Iya. Doa pengakuan dosa akan disampaikan oleh Ibu Uut. Shalom, sobat remaja yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, di dalam kehidupan kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sobat remaja, kita seringkali membuat caption di medsos kita yang membuat atau menyakiti sesama kita, menyakiti teman kita, menyakiti saudara kita, sahabat, orang tua, terlebih Tuhan. Maka dari itu, mari saya ajak bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini. Bapa di surga, pada pagi ini Tuhan, kami tidak membawa kebaikan kami. Kami datang membawa begitu banyak dosa pelanggaran kami dan dosa kekhawatiran kami. Tuhan, terkadang seringkali tanpa kami sadari, tanpa kami sengaja, kami telah menyakiti saudara kami, orang-orang di sekitar kami, orang tua kami, terlebih terhadap Engkau. Bapa di surga, kami mohon ampunilah kami. Kiranya Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, hilangkanlah akar pahit yang ada di dalam hati kami. Bapa di surga, kami tidak mau kehilangan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami, kiranya Tuhan sendiri yang mimpin kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman remaja yang terkasih, kita sudah di tengah-tengah ibadah ya Kak Ferry ya. Oke,
tiba waktunya kita akan menerima firman Tuhan ya Kak Ferry. Iya. Nah oke, sebelum itu kita akan apa Kak Ferry ya? Ya, kita akan memuji Tuhan iya, betul dengan pujian menyenangkanmu. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Ya, teman-teman remaja masih tetap semangat. Kita akan masuk pada acara inti kita. Iya. Setelah kita memujikan menyenangkan Tuhan, kita akan bersama sambut sekali firman Tuhan, Bu Bekti. Iya, betul sekali Kak. Dan akan disampaikan oleh Pak Yoyo Prihatmoko. Shalom, sahabat remaja milenial GKJW yang diberkati Tuhan. Salam Patunggilan. Kita berjumpa lagi di ibadah online anak dan remaja. Kiranya berkat Tuhan selalu tercurah bagi kita. Kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesehatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat remaja,
sebelum kita membaca, merenungkan sabda kebenaran Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap kehadirat-Nya dengan kita bersama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga yang mula, kami mengucap syukur bahwa kasih setiamu senantiasa tercurah atas anak-anak remaja saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan sabda kebenaran Engkau. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah online ini. Berkati kami sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam firman Engkau. Tuhan, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya di dalam kami beribadah saat ini, biarlah Engkau membersamai kami. Tuhan, berfirmanlah, kami, anak dan remaja, siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan bagi kita hari ini di Minggu Prapaskah yang kelima, yaitu tentang Tuhan Yesus yang dihakimi di masa pemerintahan Pontius Pilatus. Tuhan Yesus dituduh sebagai pemberontak dan harus dihukum untuk mendapatkan sanksi. Saat dituduh, Tuhan Yesus tetap bertanggung jawab walaupun itu bukan perbuatannya. Inilah iman yang benar itu. Iman yang bertumbuh tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu harus disertai dengan sebuah kejujuran. Mari sobat remaja, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 13 sampai dengan 25. Demikian sabda kebenaran Kristus bagi sobat remaja semua. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Lenyapkanlah dia! Lepaskanlah Barabas bagi kami!" Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ya, itu tadi firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah bagi kita yang telah membaca
mendengarkan, terlebih bisa melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tema dari bacaan kita hari ini adalah tanggung jawab bagian daripada iman. Sahabat remaja yang terkasih, tanggung jawab itu terkait dengan tindakan atau perilaku kita. Di zaman milenial ini, karakter perilaku kita bisa saja terpengaruh dengan banyaknya media sosial di sekeliling kita. Ayo kita lihat. Sobat remaja pasti mengenal ini. Facebook. Juga mengenal ini. Instagram. Juga mengenal YouTube. Apapun bisa kita lihat di sini. Terlebih kesukaan remaja saat ini adalah main game. Seperti ini salah satunya. Game Free Fire. Pasti di antara kalian suka dengan game ini. Ada juga game Mobile Legends. Sobat remaja suka kan? Pasti dong. Iya, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa, di era milenial digital ini, iman kita harus dijaga. Makanya, di gadget sahabat remaja juga harus ada Alkitabnya. Jujur sahabat remaja, lebih sering menggunakan atau membaca Alkitab ini dibanding dengan aplikasi yang lain? Tidak perlu dijawab. Jujur pada diri sendiri itu lebih baik. Sahabat remaja yang dikasihi Tuhan, demikian pula halnya Pontius Pilatus adalah seorang pemimpin besar dan terhormat. Namun keputusan yang diambil tidak menggambarkan kebesarannya. Ketika dihadapkan dua orang yang harus dihakimi, yaitu Barabas dan Tuhan Yesus, Pilatus tidak mampu untuk memutuskan dengan sebuah kejujuran dan keadilan. Sebagai seorang pemimpin dan penguasa besar, dia pun sebenarnya manusia biasa yang mempunyai hati nurani. Pilatus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi Barabaslah yang bersalah. Tetapi keputusannya, Pilatus membebaskan Barabas dan menghukum Tuhan Yesus. Sahabat remaja yang diberkati Tuhan, sosok Pilatus ini menggambarkan seorang pemimpin yang mengkhianati hati nuraninya. Seorang yang pemimpin yang membohongi dirinya sendiri demi mendapatkan sanjungan, pujian untuk sebuah keinginan menjadi tenar, menjadi populer. Sobat remaja yang dikasih dan mengasihi Tuhan, boleh-boleh saja menjadi tenar, menjadi populer. Tetapi jangan melanggar, mengkhianati hati nurani. Jika kita mau jujur, setiap kita ingin menjadi sosok yang dikenal banyak orang dan mendapatkan pujian atas semua apa yang kita lakukan. Coba kita lihat saja, HP kita sudah sangat canggih. Berapa banyak sahabat remaja memposting, mengupload berbagai konten tentang diri kita, tentang kegiatan kita, tentang video-video yang kita buat. Berapa kali
dan berapa banyak kita menengok, melihat media sosial. Jujur, apa yang kita harapkan? Untuk mendapatkan like, komen, atau subscribe dari teman-teman dan banyak orang. Salahkah kita memanfaatkan media sosial itu? Memanfaatkan internet di era milenial digital ini? Tidak. Tidak ada yang melarang untuk memperoleh pujian dan menjadi populer di media sosial. Sahabat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita menggunakan semua yang ada di media sosial itu baik-baik saja, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Asalkan semua dilakukan dengan cara yang baik, yang jujur dan bertanggung jawab. Tidak perlu berbohong, tidak melebih-lebihkan dan menjelek-jelekkan teman atau orang lain. Kita harus mampu bertanggung jawab. Contoh saja, saat kita bermain asik dengan Mobile Legends atau Free Fire, kemudian datang ibu atau mama papa menyuruh kita untuk pergi ke gereja atau untuk belajar. Kemudian kita bilang, entar belum selesai, lagi asik saya, jangan ganggu saya ma, jangan ganggu saya pak. Nah, sikap seperti ini merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang tua. Tetapi saya yakin sobat remaja semua pasti taat dan patuh terhadap orang tua. Sehingga ini sebagai wujud pertanggungjawaban pada diri sendiri kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Inilah salah satu bentuk implementasi dari iman kita, kepercayaan kita yang selalu bertumbuh dan pantas sebagai anak-anak Kristus di era milenial digital ini. Mari adik-adik saling menghayati firman Tuhan ini agar kita diberkati di setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Setelah kita bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran Kristus, mari kita berdoa agar sabda kebenaran Kristus bagi sobat remaja tidak lalu begitu saja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu telah Engkau sampaikan kepada kami, telah kami dengar bersama-sama. Tuhan, mampukan anak-anak remaja ini untuk mengenal lebih dalam kasih Engkau, mengenal lebih dalam apa yang menjadi kehendak Engkau di dalam kehidupan anak-anak remaja. Tuhan, ajari kami untuk senantiasa bertanggung jawab, sehingga kami mampu meningkatkan iman kita, karena tanggung jawab adalah bagian dari iman. Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu ini, biarlah dapat kami jadikan pelita di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Allah Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, bahwa kita belajar bahwa tanggung jawab adalah sebagian dari iman. Iya, betul sekali Kak Ferry. Tadi kita merenungkan firman Tuhan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Yoyo tadi. Oke, dan tiba waktunya kita akan merespon firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan pujian apa Kak Ferry? Pada kaki salibmu dari Kidung Jemaat 368.
Baik teman-teman remaja yang terkasih, Kak Ferry. Iya Bu Bekti. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan pada pagi hari ini tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Iya. Persembahan yang terbaik termasuk hati dan hidup kita. Betul sekali. Kita persembahkan untuk Tuhan. Iya. Dan persembahan kita akan bersama-sama kita naikkan dengan sebuah pujian. Ku beri persembahan. Nah, teman-teman remaja, luar biasa. Iya. Kita sudah bersama-sama memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan tadi. Betul sekali. Nah, saatnya kita akan berdoa. Syafaat. Doa syafaat, betul sekali Kak Ferry. Dan doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ferry Novita Sukerdi. Para remaja yang terkasih, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami senantiasa merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah bersama-sama membangun ibadat pada saat ini, telah bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami percaya firman yang telah kami dengarkan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan sebagai generasi penerus gereja, para remaja yang tetap setia kepadamu di dalam mengikuti Engkau. Kami percaya ya Tuhan, naungan kasih-Mu senantiasa memampukan setiap kami agar kami tetap takut akan Engkau di dalam hidup kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, untuk saudara-saudari kami, untuk kakek nenek kami, untuk semua orang yang kami kasihi. Berkati mereka ya Tuhan, melalui mereka lah Bapa, kami merasakan berkat yang daripada-Mu. Maka Tuhan kami mohon, lindungi mereka, berikanlah kesehatan kepada mereka, sehingga kami bersama-sama senantiasa ada di dalam aman bersama dengan Engkau. Berkatilah sekolah kami Tuhan, kami sebagai para remaja banyak hal, banyak tantangan yang kami hadapi. Tuhan kami percaya Bapa, senantiasa Engkau menyertai setiap kami, sehingga kami menjadi generasi remaja yang baik, generasi remaja yang diandalkan. Kami menjaga diri kami, dan kami senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu yang menjauhkan kami dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan lindungilah kami Bapa, ketika kami harus menghadapi proses kehidupan yang semakin hari tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap remaja-Mu Tuhan. Berkatilah mereka dengan roh takut akan Engkau. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Lindungilah kami, jauhkan kami dari virus corona yang mematikan ini, dan jaga sertai kami Tuhan, sehingga kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu dan percaya pada-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, kami haturkan syafaat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan yang kami sembah, yang telah memberkati kami yang demikian. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa,
Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber juru selamat yang sejati, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan menyertai kami semuanya, kini sampai selamanya. Amin. Teman-teman remaja, Iya. nah kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan sedih sekali ya, kita harus berpisah. Nah, tapi jangan sedih Kak Ferry. Kita tetap meskipun dalam ibadah online, tapi tetap kita satu hati di dalam Tuhan. Dan tetap semangat ya teman-teman remaja. Oke. Dan sekarang kita berdua akan berpamitan. Tapi sebelum berpamitan kita akan memuji Tuhan dulu. Apa Kak Ferry? Kita akan pujian dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.